Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu dosen dan teman-temanku sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Di sini saya Muhammad Raffi Rabani ingin menjelaskan materi minggu ini mengenai contoh nyata dari tempat kerja atau perusahaan lain di mana TQM atau Six Sigma diterapkan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan dan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, misalnya produk lebih aman, produk ramah lingkungan, edukasi konsumen, pemberdayaan ekonomi lokal. Penerapan TQM dan Six Sigma di salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Perkebunan Nusantara 3 merupakan salah satu BUMN yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan karet. Perusahaan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis, tapi juga menerapkan Total Quality Management atau TQM dan Six Sigma untuk memastikan kualitas produk yang konsisten, efisiensi operasional, dan juga keberlanjutan bisnis dan lingkungan. Melalui penerapan Six Sigma, perusahaan ini bisa kita singkat PTPN ya. Perusahaan PT Perkebunan Nusantara 3 melakukan analisis menyeluruh terhadap proses produksi untuk mengurangi tingkat cacat pada hasil kelapa sawit dan juga karet. Misalnya, mereka menerapkan standar continuous improvement melalui pendekatan define, measure, analyze, improve, dan control yang mendefinisikan, mengukur, menganalisis, memperbaiki, dan juga mengontrol untuk memastikan minyak sawit yang dihasilkan memenuhi standar internasional dan aman dikonsumsi masyarakat global. Nah, implementasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tapi juga memperkuat reputasi perusahaan sebagai produsen pangan yang bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, penerapan TQM di perusahaan ini berdampak langsung pada masyarakat. Ya, nah perusahaan PT Perkebunan Nusantara 3 menerapkan program Green Production, yaitu sistem produksi yang ramah lingkungan melalui pengelolaan limbah pabrik dan pemantauan biomasa sebagai sumber energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals ya, dan sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan di sekitar wilayah operasional. Nah, selain itu, perusahaan juga aktif melakukan edukasi kepada petani plasma dan masyarakat lokal tentang praktik berkebun yang baik ya, atau good agricultural practice ya, sehingga mereka bisa menghasilkan panen yang lebih berkualitas serta meningkatkan penghasilan keluarga. Program pemberdayaan UMKM dan pelatihan kewirausahaan di desa juga dikembangkan ya. Sekitar perkebunan juga menjadi bukti nyata bahwa penerapan kualitas total bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat setempat ya. Nah, PT Perkebunan Nusantara 3 merupakan badan usaha milik negara atau BUMN, di mana kepemilikan perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dan oleh sebab itu, karena pemerintah Indonesia menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi rakyat, sehingga sudah menjadi kewajiban negara untuk menjalankan perusahaan besar ini sebagai salah satu instrumental roda ekonomi yang dapat membantu mensejahterakan rakyat dan mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Nah, yang kedua, manfaat apa sih yang diperoleh perusahaan dari inisiatif peningkatan kualitas ini? Misalnya efisiensi biaya, reputasi lebih kuat, kepercayaan pelanggan, dan manfaat yang diterima masyarakat itu apa? Ya, jadi penerapan peningkatan kualitas seperti TQM dan Six Sigma di PT Perkebunan Nusantara 3 memberikan dampak besar, bukan hanya dari sisi operasional perusahaan, tapi juga secara sosial untuk masyarakat sekitar. Nah, dari sisi perusahaan, peningkatan kualitas ini membuat proses produksi menjadi lebih efisien dan minim pemborosan biaya. Misalnya dengan mengurangi tingkat cacat produksi dan memperbaiki sistem pengolahan. Nah, perusahaan ini juga bisa menghemat biaya operasional sekaligus meningkatkan produktivitas. Nah, efisiensi ini otomatis berdampak pada peningkatan profit perusahaan dan memperkuat daya saing perusahaan di pasar global. Selain itu, penerapan sistem kualitas yang terstandarisasi membuat reputasi perusahaan semakin kuat di kancah internasional karena produk mereka dianggap aman, berkualitas tinggi, dan juga sesuai standar keberlanjutan global. Nah, reputasi yang baik ini juga meningkatkan kepercayaan pelanggan, investor, dan juga pemangku kepentingan lainnya.
Nah, PT Perkebunan Nusantara 3 juga mendapatkan cukup banyak manfaat dan impact yang dapat memperbesar valuasi, profitabilitas atau laba. Karena langkah strategis perusahaan dalam peningkatan kualitas berupa kebijakan efisiensi biaya BUMN yang terlalu hedonis ya, terhadap terlalu memberikan kompensasi terlalu besar kepada para direksi dan bagi-bagi bonus kepada para manajer yang sekarang sedang dijalankan oleh Menteri Keuangan Bapak Purbaya, mengikuti arahan Presiden Prabowo dalam perbaikan dan bersih-bersih BUMN. Nah, yang terakhir, berikan satu rekomendasi bagaimana perusahaan di Indonesia atau daerah Anda dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat sambil tetap kompetitif. Nah, untuk perusahaan di Indonesia agar tetap kompetitif sekaligus dekat dengan masyarakat, strategi terbaik yang bisa diterapkan adalah community based innovation ya. Nah, jadi apa itu community based innovation? Jadi inovasi berbasis kolaborasi dengan masyarakat lokal ya. Artinya perusahaan tidak hanya datang membawa produk dan mencari keuntungan, tapi mengajak masyarakat menjadi bagian dari proses bisnis, mulai dari produksi, distribusi, hingga inovasi layanan. Misalnya perusahaan dapat membentuk program co-creation di mana masyarakat lokal dilibatkan dalam memberikan ide, menjadi mitra produksi, atau bahkan diberdayakan melalui pelatihan digital, marketing, dan kewirausahaan. Nah, di era industri 5.0 ini, yang dimana masyarakat Indonesia hampir semua mengakses media sosial. Nah, suatu bentuk itu bisa menjadi suatu bentuk wadah sosialisasi dalam segala bentuk ekspresi apapun yang ditampilkan untuk bisa menerapkan community based innovation ini. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.